Merdeka. Di kampung kalau betul, kalau orang kampung ngomong merdeka ini cocok sekali. Tapi memang dulu nih yang ngomong merdeka satu hanya orang kampung. Karena perjuangannya dari kampung tuh. Kampung. Hanya orang kampung saya mau berjuang, orang kota sonto berjuang. Tapi mau apa? Oke. Kali ini Elf mau buat vlog lagi, kembali nge-vlog. Nge-vlog. Saya beta nih kurang suka vlog Mas Reno. Karena? Ke vlog tuh ke mana? Kau buat video. Oke, kau buat sesuatu dengan semenarik mungkin, tapi kayak beta rasa di vlog nih kau kayak kurang berkreativitas. Kalau menurut kawan? Lanjut. Oke, merdeka. Kalau menurut beta merdeka, kau tuh lewati kemerdekaan Indonesia yang waktu itu 17 Agustus kau proklamasikan. Kan, kalau kau itu mereka 17 Agustus 1945. Tapi ini kali kayak beta mau bahas sedikit tentang apa sebenarnya merdeka di tahun 2016 ini ya. Berasa kota sebenarnya belum merdeka. Karena yang kota tunjukkan sampai saat ini 71 tahun. Tapi yang kota tunjukkan hanya kasih tahu di dunia bahwa kota itu merdeka, tapi belum merdeka. Itu kayak awal mula kalau menurut beta. Awal mula. Jadi menurut bro nih yang 17 Agustus waktu proklamasi itu belum merdeka, itu hanya kasih tahu, anggap saja di atas kertas begitu, tentangan di atas kertas, anggap saja begitu. Untuk beberapa hal memang sudah merdeka, tapi kayak begini, kayak contoh ya, di sini nih kayak masih ada orang-orang yang tertindas. Oke, kota merdeka dari jajahan orang lain, dari jajahan ini apa, turis begitu, dari Belanda, dari apa, dari negara-negara lain. Asing. Tapi warga asing. Tapi kenapa sampai saat ini kota masih tertindas dari kota pun warga negara sendiri? Beberapa orang itu masih tertindas. Itu tuh yang Kotbe bilang, Kotbe belum setuju kalau mereka. Beta mau menanyakan lah ya. Hah? Jadi contoh kecilnya di Kupang ini karena maksudnya tertindas oleh warga Kupang atau sesama karena Di Kupang sebenarnya kalau ditindas zona ada sih. Bullying di Kupang juga kayaknya sudah zona apa lah, zona terlalu ada lah. Bullying begitu. Itu kayak zona tenar di Kupang karena memang kayak itu parah. Mainstream mati di Jawa sana di luar kota kan. Tapi kalau di Kupang sendiri yang kota rasa apa? Masih ada kayak belum kesejahteraan di Kupang tuh masih belum ada sebenarnya. Contoh kayak ini apa ya? Ini satu orang timur. Kota timur. Kupang nih oke. Mungkin banyak yang belum tahu kalau Kupang tuh timur lah. Tanah Timur. Kupang di Tanah Timur. Jadi kayak kota anggap timur. Anak Kupang tuh anak timur. Anak timur, anak kota Kupang itu masih kayak kalau kota lihat di sini untuk wirausaha kayak apa? Yang buka usaha di sini nih ini rata-rata orang luar. Tanah Timur masih dijajah orang luar dalam sektor buka usaha. Orang Timur sendiri belum bisa bersaing dengan dong. Orang Timur sendiri belum bisa buka usaha di tanah sendiri. Contohnya ini apa ya? Toko yang kayak ruko gitu atau kayak toko sembako gitu. Siapa yang punya? Cina. Orang Cina. Turunan Cina lah. Dalam arti dia mata kayak beta. Satu juga, bukan Cina, motherfucker. Terus ini apa? Ini kayak ini, itu toko. Nah ini untuk ini warung-warung makanan. Itu siapa yang ini apa? Pegang sini di Kupang. Warung-warung orang Jawa. Timur sana ada. Nah sudah ini yang jual koran. Orang Timur. Yang sana enak punya, yang kayak contoh ini. Jaga parkir. Orang Timur. Orang Timur termasuk beta juga orang Timur. Ini yang paling parah. Orang Cina buka toko di Kupang. Di Kupang kayak ruko atau apa gitu, ini toko restoran besar yang nggak jaga parkir orang Timur, ini jadi pelayan orang Timur. Kau tuh masih dijajah bro, atau? Tapi menurut beta nih ketong orang Indonesia sendiri yang membuat ketong itu seperti zona merdeka. Kau tuh yang buat diri sendiri yang seperti terjajah begitulah. Kau yang buat diri sendiri terjajah. Berarti sampai saat ini, sampai dengan tanggal ini, berarti kota sebenarnya merdeka. Biar kesimpulan begini, bro bilang kota merdeka di 17 Agustus kota memang merdeka, tapi sampai sekarang kota yang tunjukkan tingkah kayak belum merdeka, masih dapat dijajah. Nah apa contoh di Kupang itu apa yang menunjukkan kalau kota itu masih dijajah? Bukan contoh di Kupang sih, tapi contoh kecil yang ketong sering lihat dalam sebuah yang beta ambil dalam contohnya dalam sebuah hubungan pacaran begitu. Hubungan geng. Lihat itu alami, ini alami sampai. Besan pernah alami. Apa? Beta lihat saya. Oke. Kemana? Contohnya yang contoh kecil yang dijajah tuh perempuan nih menjajah laki-laki. Perempuan menjajah laki-laki. Itu kemana? Maksudnya kemana coba? Mau dimengerti. Mereka dong tuh selalu mau dimengerti, selalu
kalau kayak pi belanja begitu atau apa, pi toko-toko atau apa, Hah? barang belanjaan pasti laki-laki yang pegang. Ya salah foto ya. Wajar tuh laki-laki pegang. Kalau mau selalu mengerti wajar karena kotong hubungan pasti laki-laki mau mengerti perempuan. Pria gentle, geng. Kotong tuh gentle kalau pegang belanjaan gitu tahu gitu. Gentle apa bro? Maksudnya begini ya? Haha. Maksudnya begini. Oke, wajar. Sebagai lu bilang mungkin sebagai cowok jadi wajar, depu cowok jadi wajar Pegang belanjaan, ha? Memang tuh ada kesetaraan gender, maksudnya ketong tuh Hah? sama-sama pegang kalau begitu. Pegang. Kan Sama-sama begini pegang gini. belanjaan. Oke, kan kau tuh pegang belanjaan. Kau tuh laki-laki pegang belanjaan. Soalnya apa? Itu perempuan nanti pegang yang lain. Sana. Jadi ya, oke, beta ambil kesimpulan. Ha. Jadi kalau maksudnya bermau kalau sendiri kotong tuh kayak bagi dua belanjaan. Bagi dua. Ini kayak konsep bagus. Kayaknya nanti kotong akan buat video nih. Cewek jaga cowok. Oke. Buat video begitu ya? Siap. Ambil kesimpulan begini. Kotong belum merdeka sampai sekarang. Memang Kotong dari awal sudah merdeka, sampai tanggal 17 Agustus itu sudah ada perjuangan untuk mereka. Tapi Kotong sampai sekarang yang anak-anak yang terlahir dari setelah 17 Agustus, Kotong buat diri tingkah kayak belum merdeka. Nah sekarang menurut Broker mana? Kotong bilang Kotong belum merdeka. Nah ada saran atau kayak apa yang harus Bro buat begitu supaya Kotong merdeka? Kan Kotong bilang Kotong belum merdeka toh? Nah ke mana supaya Kotong bisa merdeka? Kan tadi bro bilang kan yang menguasai perekonomian Kota Kupang kan orang luar. Orang luar, oke. Intinya ketong tuh mau menjadi seperti dong. Ketong punya prinsip tuh, ketong mau menguasai perekonomian di Kupang. Wih, bagus. Karena ketong hanya tahu bilang, dong tuh yang menguasai perekonomian Kota Kupang ah. Hah? Dong tuh begini-begini. Karena ketong bilang, dong tuh, kok Cina nah, kok dong bisa buat itu semua. Oke. Jadi kayak Kotong hanya tahu iri satu sampai sekarang. Ketong tahu hanya iri sah. Karena kalau selain iri, lebih baik iri boleh, tapi lebih baik kalau Kotong yang mampu melakukan. Kotong misalnya mampu, tapi Kotong mau melakukan. Lebih baik kalau Kotong kayak coba itu hal-hal yang itu hal yang mereka dong lakukan. Oke, sip. Nanti baru dong bilang orang luar masih jajah orang timur. Padahal ketong ini sendiri yang mampu berjuang atau mau melakukan hal yang sama seperti dong lakukan. Nah, selain itu, kayak Kotong selain berjuang, apa yang harus Kotong lakukan? Harus saling menghargai sah. Saling menghargai sama sah. Oke, menghargai dalam arti gimana? Supaya tidak ada terjadinya penjajahan warga masyarakat antar Kotong Indonesia. Hal utama saling menghargai. Dijajah oleh warga negara sendiri. Warga negara sendiri. Oke. Jadi Kotong harus saling menghargai. Menghargai. Contohnya, kan banyak yang orang bilang, lu Cina, lu hanya Ketong lihat nih kebanyakan Cina bergaul dengan Cina. Oke. Sebenarnya jangan begitu. Sar. Lu omong Cina jangan lele beta tuh. Beta kan Cina. Shit. Oke. Beta akui, bukan Cina ini bisa bergaul dengan beta. Orang timur. Orang timur. Beta timur. Tapi sampai apa? Beta juga bangga bukannya mata begini kayak sampai kata beta jangan kelihatan rasis tuh. Orang timur tapi mata kayak gini. Seperti halnya YouTuber juga, bro. Seperti Ketong kan Ketong punya passionnya kan YouTuber toh. Ketong jangan bilang, wih, dong dijatuh keren, dong dijatuh begini-begini. Ketong jangan hanya mampu omong bilang dong nggak begini dong begini. Ketong harus mau melakukan melakukan apa yang mereka lakukan. Pasti bisa. Siap. Walaupun kualitas agak masih di bawah belum. Di atas lah. Di bawah wajar karena Kotong baru mulai. Ke depan lihat satu nanti ke mana? 5 tahun ke depan pasti Ketong bisa akan menjalani proses itu. Kotong akan inovasi ya. Jadi itu lah. Yang pertama Kotong harus berjuang melakukan hal-hal baru, mencoba hal-hal baru. Jangan takut untuk melakukan hal baru. Itu yang namanya perjuangan. Nah sekarang perjuangan 2016. Dalam tanda kutip Kotong harus melakukan hal baru dan Kotong harus melakukan inovasi juga. Karena hal baru semua Kotong membuat apa nih? Jadi Kotong harus inovasi. Sudah, next. Oke. Ada tenar sekarang kan memang Agustus ini ada tenornya merdeka. Tapi ada satu aja yang ada yang pantas untuk Kotong bahas di sini nih. Kayak ada tenor sekarang cuy. Apa cuy? Harga rokok satu-satunya. Harga rokok naik bulan depan. Harga rokok naik. Kalau menurut broker mana? Ini 50.000 per bungkus. Harga rokok naik 50 bungkus. 5.000 per bungkus. Lu gila, 5.000 per bungkus kira mana? 50.000 per bungkus rokoknya. Wih, itu berarti 3 kali lipat. Menurut bro. Sekarang sini. Kotong mau begini, Kotong bahasin rokok nih penting buat Kotong Son. Untuk Kotong 2 sini Son penting. Kotong 2 bukan perokok. Tapi kayak kembali vlog tuh Kotong mau tenar-tenar Kotong bahas hal-hal yang kayak ada ala-ala gitu. Oke. Menurut beta rokok dari segi yang bukan perokok. Beta kayak kurang setuju itu hal itu.
itu kebijakan dilakukan. Kebijakan kurang setuju. Karena apa? Karena apa? Saya kurang setuju, kayak begini. Itu tuh terlalu mahal, bro. Maksudnya, oke, kebijakan dilakukan untuk mungkin untuk mengurangi ini pemanas rokok apa kok istilah tuh. Yang betau, ini pajak terbesar tuh katong ambil dari ini rokok. Nah, sekarang begini, kalau lo lakukan itu bisa-bisa ini apa pabrik rokok semua bisa tutup. Itu sudah ada yang mau beli rokok deh, kemungkinan tuh. Karena begini, harga 3 kali lipat naik, geng. Yang contoh ini Promat yang 10.000 atau apa Surya yang 10.000-an begitu naik sampai 40.000. Menurut saya salah, bro. Menurut saya salah karena maksudnya lu itu setuju beta kontra dan beta dan pendapat. Menurut beta nih harga 50.000 nih menurut beta masih biasa sah. Karena begini, uang 50.000 nih sekarang menurut anggapan orang uang 50.000 sudah kecil. Dan kedua, rokok ini sudah menjadi kebutuhan. Kau lihat permukaan kau dong. Habis makan dia bilang mulut asam mah. Jadi dia bilang harus rokok, harus isap rokok. Mulut asam harus isap rokok. Itu kata-kata tuh mulut asam harus isap rokok. Dari itu kata-kata katong lihat bahwa itu sudah menjadi kebutuhan. Jadi harga kalau kebutuhan manusia walaupun harga akan naik kemanapun, menurut beta orang akan mau mencapai dan membeli. Anak SD di Kota Kupang, anak SD SMP, dong uang jajan sudah 50.000. Jadi 50.000 tidak ada artinya. Jadi orang akan masih bisa beli. Beta, Itu mungkin beberapa anak saya yang jajannya 50.000. Dan itu juga 50.000 mungkin satu anak saya. Itu juga pun jajan 50.000 tuh kayak mungkin bulanan begitu atau harian tuh. Yang baru lihat. Yang beta begitu nah. Yang Kupang bolong. Kayak sedangkan pendapatan di Kota Kupang saya ini masih kecil. Karena dong kasih naik harga rokok, sedangkan pendapatan masih kecil. Kau lihat nanti ke depan ini, bro. Kita lihat ke depan. Kalau menurut beta dosa, kayak susah untuk, kayak kemungkinan pengangguran akan tambah banyak karena perusahaan tutup karena ini harga rokok naik dan karena yang paling penting orang sudah akan membeli rokok. Dan menurut beta akan sah-sah saja. Karena itu kebutuhan, jadi orang perokok pemadat dong pasti akan beli. Hanya bulan pertama dan kedua yang orang bilang, wih terlalu mahal. Tapi nanti setelah bulan ketiga ke-4 masih orang sudah menganggap biasa. Jadi menurut beta Kalau menurut beta orang sudah akan beli, orang sudah akan mau, sudah akan setuju dengan itu, dan itu kebijakan harganya akan turun kembali. Jadi itu menurut beta kontra dengan itu apa? Dia bukan perokok, tapi kemungkinan ini perekonomian di Indonesia akan terganggu karena itu rokok. Harga rokok yang meledak. Kalau mau kasih naik, sebenarnya kasih naik ya 50% atau berapa puluh persen dari harga awal. Kalau ini 300% dari harga awal, nah lumayan, betul 300% deh. 10.000 sampai 40.000, 400%, geng. Ini gila mungkin. Isap lain mungkin. Nanti orang-orang nanti jadi homo semua. Sudah. Lu lihat isap tembakau. Sudah. Saya belum tradisional, bro. Oh, bisa jadi. Ini dengar kata-kata. Harga rokok naik, kemungkinan homo akan meningkat di kota di negara Indonesia. Karena apa? Dia selain isap rokok, dia bisa isap lain. Dia akan isap lain. Dia akan isap mesin punya, akan isap punya. Dan kalau yang bukan homo gimana? Kota akan gara-gara kota bukan perokok. Jadi kan mana coba? Besan mau. Iya. Bayangkan kota tir-tir lagi orang hela, kota isap kota punya rokok. Udah toh, gara-gara rokok naik. Atau kayak itu bisa mau sudah. Kenapa lu isap punya? Harga rokok naik, bro. Jadi beta isap, tolong sah. Isap sedikit sah. Besok mau. Jadi beta kontra dengan itu harga rokok. Nah, jadi kedua, Jadi itu pendapatnya Masan, itu pendapatnya beta tentang merdeka, tentang rokok. Jadi mungkin ada pendapat dari kawan-kawan BTL semua tentang merdeka dan tentang rokok. Jadi kau minta untuk komen di bawah. Hashtagnya Merdeka Rokok BTL. Di Facebook atau apa begitu? Tag dengan kotong begitu, kotong akan beli. Misalkan komentar di bawah. Contoh komentar ke mana? Nah, itu di bawah tuh paling bawah. Paling bawah baru nanti komen. Komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kotong masih fuck ini anjing nih. Oke. Sabar, kenapa kau harus lempar anjing baru dia diam? Itu karena memang anjing terlalu keren.